jelasin sedikit Indef itu apa, sama kesibukannya sekarang apa, Den? Soalnya kan mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih Indef apa. Ya, jadi begini, kalau yang belum tahu Indef, jadi Indef itu kayak lembaga riset independen. Jadi kita itu punya dua tujuan utama di Indef itu. Yang pertama research. Nah, research ini kita punya memberikan berbagai masukan kepada pemerintah ataupun lembaga terkait, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya yang namanya advokasi. Nah, advokasi ini ada dua. Advokasi kebijakan dari hasil riset kita. Yang kedua adalah kita melakukan melakukan sharing pengetahuan terkait ekonomi, lebih khususnya kepada masyarakat secara umum. Jadi kita itu punya yang namanya ISP, Indef School of Political Economy. Nah, jadi kita punya sekolah singkat, kursus singkat tentang ekonomi politik. Ya kan, kita melihat kacamata ekonomi, tapi juga dari sudut pandang struktur politiknya seperti apa. Jadi nggak cuma hitung-hitungan ekonomi ini yang kita lihat, tapi kita juga melihat apa sih di balik kebijakan ekonomi yang diciptakan itu seperti apa sih gitu. Ada apa di baliknya. Nah, itu makanya kita ada yang namanya sekolah ekonomi politik itu. Nah, kita udah punya sekitar 800 alumni dari hampir seluruh benua kita punya. Ada Jadi di ini Amerika. kelasnya terbuka buat umum ya, Den? Buat umum. Nah, kebetulan kita sekarang lagi buka ISP lecture. Jadi pelatihan ISP, kuliah umum tentang corona, tentang COVID, yang diisi oleh senior ekonom Indef seperti Pak Faisal Basri, Bu Afiliani, kemudian Pak Derajat. Nah, kita lagi buka, nanti saya akan share ke teman-teman. Kita barusan hari ini, sebenarnya udah dua kali kita mulai sekolah itu, cuman yang kemarin memang kita masih awal-awal, kita tes belum masif. Nah, nanti ini kita udah mulai nyusun jadwalnya, jadi ada sampai sekitar 2 bulan ini kita ada kursus singkat setiap hari Senin sama Kamis tentang ekonomi. Terlebih khusus tentang dampak ekonomi terhadap dampak COVID terhadap ekonomi. Gitu, nanti akan saya share. Okay. Jadi nanti akan diisi soal senior ekonom. Oh, oke. Nah, kenapa sih, aku jelasin sedikit sih kenapa ISP kali ini bahas tentang ekonomi makro, bukan bahas tentang fundamental analisis ataupun teknik analisis seperti biasanya. Karena kan sekarang lagi hampir semua dunia mengalami penurunan secara ekonomi ya. Dan di sini ya, betul. Manfaatnya kita belajar ekonomi makro itu untuk melihat ke analisis fundamental. Biasanya kan teman-teman kalau mau belajar analisis fundamental itu kan ada dua pendekatan, top down sama bottom up. Nah, kalau misalnya menggunakan pendekatan top down, dia melihat dulu kondisi ekonomi makro, yaitu terdiri dari ekonomi global, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, nilai tukar, baru ngelihat ke sektornya dan lanjut ke kondisi perusahaannya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang baru mulai belajar atau mulai investasi bisa belajar sedikit dan tahu kondisi ekonomi yang sekarang. Jadi kedepannya bisa dibuat sebagai acuan untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Ya, betul. Oke. Kalau diskusinya santai aja sih. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya tapi malu buat tanya langsung, boleh chat ke aku ya. Terus ya udah, langsung aja sih. Dan udah siap kan? Silahkan, waktu siap. Dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat petang, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas
kontribusi teman-teman. Saya kemarin dikontak sama Mbak Ferani untuk ngisi soal ekonomi makro dengan karena ISP punya kalau saya sebutnya sih diskon, diskusi sambil donasi. Jadi saya sangat senang sekali gitu ya. Saya sangat senang sekali bisa hadir di forum ini dan bisa berbagi sama teman-teman. Ya, sebelumnya saya di sini ada yang dokter, ada yang perawat? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Jadi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghormatan yang tertinggi dari saya untuk teman-teman, untuk rekan-rekan dokter dan perawat. Semoga bencana COVID ini segera berlalu, ekonomi kita segera pulih dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang beberapa sudut pandang ekonomi terkini ya. Ekonomi terkini. Nah, setidaknya kerangka paparan kita ke depan ini saya bagi menjadi 6 catatan. Yang pertama saya akan coba untuk melihat pendahuluan apa sih yang terjadi saat ini, kemudian transmisi resiko COVID tersebut ke Indonesia itu lewat jalur mana, kenapa kok kemudian Indonesia sangat terpapar terkait COVID. Terus yang ketiga, saya akan sajikan beberapa hitung-hitungan dampak ekonomi COVID terhadap domestik. Beberapa riset saya tunjukkan di situ, salah satunya riset dari Indef, hitung-hitungannya Indef, seperti apa. Kemudian saya coba untuk gambarkan respon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa, dan tidak lupa kemudian saya akan memberikan beberapa catatan terhadap respon pemerintah baik dari segi fiskal ataupun moneternya seperti apa. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana sih COVID ini bisa menjadi momentum kita untuk merubah struktur ekonomi Indonesia saat ini ya. Nah, jadi sebelum ada krisis, sebelum ada COVID, ya kan? Tahun kemarin, tahun 2019 itu ada salah satu ekonom dunia yang namanya Nuril Rubini. Nuril Rubini ini salah seorang yang dulu itu meramalkan dengan tepat bagaimana krisis 2008 akan terjadi. Jadi ini kayak Pangeran Jayabaya. Pangeran Jayabayanya di era sekarang gitu, tapi soal ekonomi. Nah, dulu sebelum ada COVID dia ngomongin bahwasanya pada tahun 2020 dunia itu akan krisis. Krisisnya itu dia memberikan 3 transmisinya. Yang pertama itu karena perang dagang dan perang mata uang yang dilakukan oleh Cina sama Amerika, ya kan. Terus yang kedua adalah perang teknologi. Jadi jadi Nuril Rubin itu menyebutkan bahwasanya dari sekian banyak kejadian sejarah dunia bahwa ketika 2 kutub utama yang mendominasi dunia itu muncul, ujung-ujungnya akan terjadi perang. Nah, ini yang coba dia ulas, tapi perangnya dari sisi ekonomi. Terus yang ketiga adalah kemungkinan terjadinya kenaikan harga minyak karena konflik politik dengan Iran, seperti itu. Jadi Nuril Rubini juga meramalkan bahwasan ya meskipun saat ini harga minyak sedang turun, tapi pada jangka waktu 1 tahun yang akan datang atau 2020 saat ini harga minyak akan naik. Nah, semuanya ketiga transmisi ini yang kemudian akan menyebabkan ini saya salah ketik ya, supply chain. Jadi disrupsi dari sisi dari sisi supply, dari sisi rantai pasok, kemudian juga akan menyebabkan inflasi yang besar.
Nuril Rubini menyebutkan bahwasanya tahun 2020 itu akan terjadi stagflation atau stagnasi yang ditambah dengan inflasi. Nah, untuk ramalan ini memang sepertinya akan tepat, cuman transmisinya yang akan berubah, yang tidak sesuai dengan ramalan dengan Nuril Rubini. Kita sepakat bahwasanya krisis COVID punya beberapa macam transmisi. Yang pertama itu yaitu melalui COVID, faktor produksi kita terhambat. Faktor produksi seperti manusia, human capital, kemudian investasi terhambat. Human capital kita nggak bisa bergerak. Beda dengan kalau misalkan terjadi krisis sebelumnya, krisis 2008, 1998, ataupun bahkan krisis besar, depresi besar tahun 1930, kita human capital masih tetap jalan. Saat ini human capital nggak bisa jalan karena lockdown terjadi di mana-mana, kemudian ada ancaman penularan penyakit. Terus yang kedua adanya disrupsi rantai pasok. Hampir mirip dengan apa yang diramalkan oleh Nuril Rubini. Bedanya kalau Nuril Rubini itu dulu meramalkan bahwasanya supply shock ini disebabkan karena perang dagang, tapi sekarang supply shock karena virus yang kemudian ekspor maupun impor terhambat. Nah, banyak negara yang kemudian membatasi ekspor barang-barangnya untuk diekspor, terutama pangan dan bahan baku industri untuk diekspor ke negara lain. Sehingga ini yang menyebabkan kemudian menjadikan disrupsi dari sisi pasokan gitu kan. Terus yang ketiga yaitu runtuhnya kepariwisataan. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah karena tidak banyak negara yang core ekonominya itu di industri sektor real, tapi juga ada beberapa negara seperti Madagaskar ataupun Maldives dan sebagainya, itu dia struktur ekonomi utamanya itu menggantungkan pada sisi pariwisata. Nah, ini yang bisa kemudian jadi transmisi kepada krisis. Nah, untuk kali ini Nuril Rubini agaknya akan benar, cuman memang transmisinya yang akan berbeda. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena coba saya ambil data dari World Uncertainty Index. Secara indeks memang ketidakpastian global semakin meningkat. Ketidakpastian global semakin meningkat, dan kalau kita bandingkan dari sisi kanan, ini ada perbandingan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, baik dari SARS, kemudian Asian flu, MERS, dan sekarang coronavirus. Coronavirus punya ketidakpastian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan SARS, karena yang pertama interkoneksi global semakin dalam, ya kan. Sekarang banyak negara yang kemudian tidak memproduksi barangnya langsung utuh, tapi banyak negara itu memproduksi sebagai input-input antara atau input-input bahan baku, barang modal, tapi dia nggak memproduksi secara utuh. Misalkan kita produksi mobil, banyak negara nggak memproduksi mobil secara utuh, tapi komponennya diimpor dari negara lain. Nah, ini yang kemudian menyebabkan interkoneksi global semakin dalam, dan secara lebih lanjut lagi akan menyebabkan interkoneksi krisis yang kemudian saling terhubung. Nah, kalau kita lihat ini saya ambil dari laporan Global Value Chain Report tahun kemarin, bahwasanya dunia saat ini berada pada 3 hub utama. Punya 3 hub utama. Yang pertama, hubnya Eropa, yaitu yang dipimpin oleh Jerman, hubnya Cina, hubnya Asia yang kemudian dipimpin oleh Cina, dan hubnya Amerika yang dipimpin oleh USA. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwasanya Cina itu menjadi hub yang paling penting. Kenapa? Karena dia tidak hanya mensuplai untuk pasar kawasan Asia saja, tapi juga sebagai tujuan ekspor maupun impor dari negara-negara lain.
dari benua-benua lain, ya kan? USA, benua Amerika, hub-nya juga berasal dari Cina, kemudian Jerman, hub-nya dari Cina. Makanya itu ketika krisis pandemi saat ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, itu punya dampak yang signifikan kepada perekonomian, kepada ketidakpastian, dan transmisi krisis yang semakin memuncak. Nah, kenapa Cina? Karena kalau saya ambil data dari share ekspor barang-barang share ekspor terhadap global, Cina itu peningkatannya sangat drastis. Tahun 2002 Cina itu nggak sampai 4%. Tapi sekarang udah lebih dari 11% atau lebih dari 12%. Itu menyalip beberapa negara utama seperti Jepang, USA maupun Korea Selatan. Nah, terkait global value chain atau rantai nilai global, Cina juga memberikan peran kunci kepada perekonomian dunia. Makanya nggak heran ketika pandemi ini berasal dari Cina, dia memberikan dampak yang sangat signifikan kepada perekonomian dunia. Beberapa lembaga dunia bahkan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. IMF kemarin terbaru beberapa hari yang lalu memberikan update bahwasanya dunia pada tahun 2020 kemungkinan akan mengalami krisis yang bahkan itu lebih dalam bila dibandingkan dengan depresi besar tahun 1930. IMF seperti itu. Kemudian bagaimana efeknya ke Indonesia? Nah, ini agak menarik sebenarnya kalau saya kemudian melihat transmisi resiko krisis tersebut ke Indonesia. Yang pertama begini, kalau kita lihat gambar ini, negara-negara lain, negara-negara utama, China misalkan, China kan mulai bulan Desember ya mengalami kontraksi hebat di perekonomiannya karena corona. Jadi sejak bulan itu dia turun drastis. Diikuti oleh Asia secara umum, kemudian dunia secara umum. Nah, uniknya Indonesia tren PMI-nya itu justru meningkat pada sampai bulan Maret. Dan kita bisa melihat juga dari segi ekspor, dari segi neraca perdagangan kita masih positif pada bulan Februari. Nah, sebenarnya dari sini fundamental ekonomi pada saat itu masih kuat, tidak terpengaruh oleh sentimen global. Nah, hal itu berbalik ketika mulai diumumkan sekitar akhir Februari atau awal Maret 2 pasien pertama corona. Nah, PMI Indonesia langsung turun drastis, bahkan melebihi dunia secara umum maupun Asia secara umum, ya kan? Tapi kita masih punya surplus perdagangan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, sebelum itu, akibatnya pasar panik, ya kan? Waktu itu kurs transaksinya, kurs rupiah terhadap dolar terdepresiasi sangat dalam, ya kan? Dalam waktu sekitar 1 bulan terdepresiasi sangat dalam. Kemudian IHSG jatuh sekitar 28% pada saat itu, ya kan? Kemudian pasar mulai mengakumulasi penjualannya. Ada sekitar bulan Januari sampai Maret itu ada sekitar 145 triliun dana keluar dari Indonesia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa kebutuhan dolar meningkat dan kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar pun jadi terdepresiasi. Nah, ini yang kemudian inilah kenapa faktor yang namanya faktor persepsi maupun persepsi
investor global terhadap Indonesia itu labil. Kenapa? Karena yang pernah ada beberapa alasan pada waktu itu kenapa kemudian secara mendadak rupiah terdepresiasi dan pasar keuangan juga jatuh lebih dalam. Kenapa? Karena yang pertama adanya sentimen negatif. Kenapa? Karena pemerintah dianggap kurang serius waktu itu dalam menangani COVID, ya kan? Bahkan kita pemerintah memberikan stimulus kepada maskapai, kemudian kepada pariwisata untuk ketika negara-negara lain itu berbondong-bondong menutup negaranya, ya kan? Kita malah justru memberikan stimulus besar-besaran kepada agen-agen wisatawan, ya kan? Nah, ini yang kemudian memberikan persepsi negatif kepada kepada pemerintah. Terus yang kedua adalah faktor, jadi pada waktu itu saya lupa nggak nyantumin data di sini. Jadi sekitar bulan Januari, wisatawan Cina itu justru tumbuh. Wisatawan Cina itu justru tumbuh untuk masuk. Yang wisatawan Cina yang masuk ke Indonesia itu justru tumbuh berapa persen, saya lupa, nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor resiko kenapa sentimen terhadap Indonesia itu negatif. Itu. Terus juga karena investor investor asing menanamkan modalnya di Indonesia itu sangat takut akan resiko, sehingga ketika ada gejolak global kemudian didukung oleh sentimen kepercayaan dari pemerintah yang turun, dia langsung kabur dengan cepat. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kenapa kok bisa pasar keuangan jatuh lebih dalam? Ini nomor 2 ya, saya tadi lupa ganti ininya. Jadi yang pertama ada faktor yang namanya utang luar negeri. Nah, utang luar negeri Indonesia itu sangat sangat besar, ya kan. Bagaimana efeknya ke perekonomian? Nah, ketika terjadi kepanikan massal, ya kan, utang yang kemudian utang yang berdenominasi dolar itu punya punya nilai yang sangat tinggi karena depresiasi tadi kan, makanya menyebabkan resiko di negara tersebut naik. Nah, kemudian dari sektor real, kredit macet juga mulai tumbuh karena karena dari sisi ketidakpercayaan tadi, resiko sektor real juga mulai terguncang. Bisa dilihat dari dari NPL industri pengolahan yang secara perlahan selama 2 bulan terakhir mulai masuk ke zona merah di atas 3%. Ya kan? Akomodasi sudah terdampak dari beberapa bulan yang lalu. Kalau bisa kita lihat, sekitar 3,9%. Nah, inilah yang kemudian mengapa resikonya sangat besar di Indonesia juga. Terus transmisi resiko ini nomor 3. Sorry, saya salah. Nomor 3 bahwasanya kita ini tergantung dengan investasi jangka pendek. Maksudnya adalah investasi portofolio. Sebenarnya tidak masalah ketika investasi portofolio kita tergantung dengan investasi portofolio, tapi yang paling penting adalah kepemilikan dari portofolio tersebut. Ya kan, kalau kita bisa melihat SID kita yang dari domestik aja kita cuma sekitar 2,4 juta atau sekitar nggak sampai 1% ya. Nggak sampai 1% dari total populasi. Nah, saya coba hitung bagaimana seberapa besar sih ketergantungan kita kepada investasi portofolio. Jadi saya coba kurangkan data investasi langsung yang sifatnya lebih tetap atau menetap, saya kurangkan dengan investasi portofolio. Nah, ternyata investasi portofolio itu lebih besar. Artinya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ada dominasi investasi jangka pendek yang punya risiko terhadap pembalikan modal sangat cepat. Makanya yang saya tunjukkan di awal tadi, kenapa secara cepat, nggak sampai 1 bulan kita udah kehilangan
modal asing sekitar 156 triliun. Itulah salah satu penyebab utamanya. Dan penyebab lainnya adalah kedalaman instrumen investasi yang ada di Indonesia ini kurang dalam. Inilah yang makanya investor asing tidak punya pilihan lain atau pilihannya terbatas untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Nah, itu yang transmisi resiko yang masuk ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa hitung-hitungan dampak terhadap domestik. Yang pertama adalah ini hitung-hitungan dari Center Macro and Finance di Indef. Jadi di Indef itu ada 5 center, yaitu Center Macro and Finance, ada Center Food, ada juga Center Industri, kemudian ada juga Center Digital Economy. Nah, saya tunjukkan hitung-hitungan dari Center Macro and Finance. Yang kalau kita bisa melihat dari beberapa daerah, dari 34 provinsi, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, dan Jatim itu menjadi daerah yang paling terpapar terhadap dampak COVID. Jadi output itu atau produksinya itu terkoreksi sekitar 16% atau outputnya berkurang sekitar 16% untuk Jakarta. Kalau misalkan jadi ada jadi teman-teman Indef ini bikin 3 skenario, yaitu skenario pertama yaitu ketika corona ini selesai dalam waktu 1 bulan, yang kedua corona selesai dalam waktu sebelum Lebaran atau dalam waktu jangka 3 bulan, yang ketiga yaitu corona selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Nah, dari berbagai skenario itu menunjukkan bahwasanya semuanya memiliki dampak yang negatif. Ya kan, Jakarta bisa kita lihat ada sekitar 16% baik 1 bulan maupun 6 bulan. Jadi output-nya itu atau produksinya berkurang sekitar 16%. Jabar ada sekitar 4% berkurang dari kondisi existing atau kondisi baseline. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain. Nah, daerah-daerah seperti NTT, Maluku Utara justru dia mengalami dampak positif. Gorontalo mengalami dampak positif. Nah, kenapa? Karena dia cenderung lebih jauh dari pusat penyebaran COVID. Ya kan, itulah mengapa COVID ini dia terpapar lebih sedikit terhadap COVID pada perekonomiannya mereka. Nah, berikut adalah beberapa sektor yang kemudian diramalkan memberikan dampak yang cukup signifikan. Contohnya yaitu yang pertama kita bisa melihat listrik. Listrik punya dampak yang signifikan. Kenapa? Karena melalui PSBB atau pembatasan sosial ini, WFH, ya kan, konsumsi listrik semakin berkurang. Itulah kenapa sektor listrik menjadi salah satu yang terkoreksi cukup dalam. Ya kan, sekitar hampir 6%. Sekitar 6%. Kemudian ada ini yang unik sebenarnya, ada olahan ternak. Nah, olahan ternak ini di satu sisi olahan ternaknya turun. Mana olahan ternak tadi? Olahan ternak. Nah, ini olahan ternak yang ini. Jadi di satu sisi olahan ternak turun, tapi untuk sektor-sektor untuk produksi daging atau industri yang sektor-sektor yang memproduksi daging itu naik. Kenapa? Ternyata ini soal kebutuhan maupun supply. Daging kebutuhan dalam negeri ternyata cukup mencukupi. Yang tidak mencukupi adalah kebutuhan dari segi produk olahan ternak. Inilah yang kemudian menyebabkan, karena apa? Karena negara-negara lain seperti Australia, ya kan, negara-negara lain itu cenderung untuk menahan ekspor-ekspor pertanian dan juga ekspor-ekspor ekspor-ekspor olahan ternaknya ke negara lain. Kenapa? Karena dia mengutamakan pasar domestiknya mereka dulu sebelum mengutamakan pasar domestik yang lain. Ini yang menyebabkan sektor-sektor tersebut
terkoreksi cukup dalam, ya kan. Terus yang kedua ini ada bangunan. Nah ini unik sebenarnya bangunan justru mengalami dampak positif atau tidak terpapar sama sekali. Kenapa? Karena seperti diketahui bahwasanya sektor-sektor bangunan itu seperti infrastruktur, itu mereka punya efek pengganda yang besar kepada perekonomian, baik itu dampaknya ke belakang atau backward linkage, ataupun dampak sektor tersebut kepada sektor-sektor yang di depannya. Ya kan, contohnya adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur kan membutuhkan banyak sekali sektor seperti semen, ya kan, ataupun sektor-sektor lainnya. Nah, saat COVID, sektor-sektor tersebut minim untuk terpapar karena tidak berinteraksi langsung dengan konsumen gitu kan. Dia berinteraksi langsung secara bisnis to bisnis, ya kan. Nah, ini yang kemudian kenapa sektor bangunan ini bisa punya dampak yang positif. Nah, ini adalah hitung-hitungan secara umum bahwasanya baik 1 bulan, 3 bulan ataupun 6 bulan, corona itu memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau tergerus sekitar 3,6%. Artinya adalah sekarang kan pertumbuhan ekonomi 5,02. Jadi sekitar pada tahun 2020 diprediksi pertumbuhan ekonomi akan turun hingga menjadi sekitar berapa persen, Mbak? Sekitar 1,4 ya, 1,4%. Nah, kenapa kok bisa pertumbuhan ekonomi turun? Karena yang pertama konsumsinya turun, ada sekitar 4% pertumbuhan ekonominya turun, atau 4% dari pertumbuhan konsumsi sebelum terdampak COVID. Kemudian dampaknya terhadap investasi. Nah, investasi sama konsumsi ini jadi salah satu memiliki angka pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya ketika mereka turun, dia menciptakan penurunan yang lebih dalam terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana kemudian dampak terhadap kesejahteraan sosial? IMF kemarin melakukan rilis bahwasannya tingkat pengangguran Indonesia diprediksi akan naik dari sekitar 5,3% pada tahun 2019 akan naik sekitar 7,5%. Nah, namun demikian pada tahun-tahun berikutnya atau tahun 2021 kebanyakan negara memang mengalami rebound yang cukup baik ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tingkat pengangguran di Indonesia diprediksi juga akan turun menjadi 6%. Nah, bagaimana kemudian dampaknya terhadap pendapatan per kapita rata-rata? Ternyata COVID juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pendapatan per kapita, juga perubahan terhadap tingkat kemiskinan yang kemudian semakin bertambah. Ini saya cuplik dari risetnya dari Semeru. Nah, lantas seberapa lama perekonomian ini akan terrecovery? Ada beberapa skenario recovery yang dikenal dalam ekonomi. Yang pertama adalah recovery yang berbentuk V. Kedua, recovery yang lebih lama lagi, yaitu recovery berbentuk U. Dan recovery yang memiliki jangka waktu yang sangat panjang atau berbentuk L. Nah, negara melakukan recovery sangat tergantung dengan kebijakan yang diambil. Kalau misalkan kebijakan yang diambil itu sangat cepat, kemudian sangat meyakinkan pasar, kemudian sangat mendukung pemulihan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa recovery akan berlangsung lebih cepat atau menunjukkan kurva V. Nah, lantas Indonesia diprediksi akan seperti apa? Ada riset yang menarik dari Prof. Arif Ansori Yusuf, bahwasanya
Prof. Arif Ansori Yusuf ini melakukan beberapa skenario jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pada jangka pendek, ada skenario bahwasanya yang pertama dengan minimal intervention, yaitu berapa besar dampak terhadap perekonomian ketika kebijakannya itu dilakukan secara seminimal mungkin. Misalkan orang dibiarkan sebebas-bebasnya, ya kan, tidak ada enforcement secara lebih ketat. Kemudian dibandingkan dengan ketika ada penanganan yang lebih ketat, ya kan, PSBB dilakukan dengan secara ketat, disiplin, gitu kan. Terus bagaimana perbedaannya ketika juga dibandingkan dengan ketika ditambah dengan stimulus. Nah, kita bisa lihat di sini, ya kan. Nah, pada jangka pendek, memang minimal intervention itu memberikan dampak yang lebih baik sebenarnya bila dibandingkan dengan dengan kebijakan-kebijakan yang lain atau kebijakan-kebijakan yang lebih ketat lainnya. Tapi kalau bisa kita lihat lebih pada jangka panjang, ya kan, pada jangka panjang ketika pilihan kebijakannya itu lebih ketat dan ditambah lagi dengan stimulus, maka pertumbuhan ekonomi akan rebound dengan lebih cepat. Ya kan, pada tahun 2000 rata-rata secara 2019 sampai 2030, ya kan, rata-ratanya pada jangka panjang itu akan naik sekitar 5,2%, ya kan, bila ditambahkan dengan stimulus ataupun hanya kebijakan dengan melakukan pengetatan saja itu sekitar 5,1%. Bandingkan dengan ketika minimal intervention hanya 4,8%, ya kan. Nah, ada yang menarik lagi bahwasanya bila dibandingkan dengan Prof. Ansori Yusuf coba untuk melihat berapa sih skenario ketika pemerintah melakukan minimal intervention. Kayak sekarang nih, ya kan, kita kan PSBB tapi masih diberikan keleluasaan untuk jalan kemana, ya kan, tidak ada enforcement yang kemudian ketat, tidak ada disiplin dari masyarakatnya, maka GDP kurvanya landai sekali, bahkan justru menjauhi dari baseline pada jangka panjang. Artinya apa? Ketika minimal intervention itu dilakukan oleh pemerintah, dampak ekonominya justru lebih besar bila dibandingkan ketika melakukan kebijakan pengetatan dengan disiplin, ya kan. Nah, ini kalau kita bisa lihat ini mirip kurva L, jadi semakin menjauh dia. Jadi nggak rebound, coba kita lihat bisa minus, ya kan. Ini kenapa? Karena investment itu tidak dapat terjadi, investment turun lebih dalam, ya kan. Karena investment turun, capital stock itu pun juga akan turun karena tidak ada penambahan modal-modal baru. Akibatnya penyerapan tenaga kerja turun, pendapatan masyarakat turun, sehingga GDP pun akan turun, ya kan. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan respon pemerintah? Pemerintah sebenarnya sudah melakukan respon fiskal. Ini ada 3 kali stimulus. Ada stimulus pertama, kedua, dan ketiga. Pertama yang saya sebutkan tadi bahwasanya pemerintah justru memberikan berbagai kemudahan-kemudahan untuk sektor-sektor pariwisata seperti diskon dan sebagainya, ya kan. Itu yang pertama dulu. Nah, stimulus pertama tidak dapat dilakukan untuk kondisi seperti sekarang. Ya kan, makanya pemerintah melakukan respon fiskal lebih lanjut, ya kan, dengan menerbitkan Perbu kemarin, ya kan, yang defisit fiskal boleh dilebarkan dari yang sebelumnya hanya boleh 3%, ya kan, kemudian dilebarkan menjadi 5% untuk mengcover berbagai belanja maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya. Belanja kesehatan pemerintah menggelontorkan sekitar 75 triliun untuk insentif medis dan sebagainya, dukungan industri, ya kan, seperti penanggungan biaya masuk, ya kan, agar impor ini impor bahan baku ataupun impor bahan modal ini akan lebih mudah agar industri dapat kembali berjalan. Kemudian ada jaring pengaman sosial sekitar 110 triliun, yang mana ada tambahan penyaluran PKH untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat yang sebelumnya cuma selama 3 bulan sekali, sekarang menjadi setiap bulan diberikan PKH.
Nah, ada tambahan sembako lagi untuk kemudian di luar PKH tadi, ada sekitar 4,8 juta orang keluarga, ya kan, yang ditambahi bantuan sembakonya dari 150.000 per bulan menjadi 200.000. Kemudian ada stimulus-stimulus lainnya seperti prakerja, pembebasan tarif, maupun ada cadangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan operasi pasar sembako, gitu kan. Kemudian ada lagi dukungan dunia usaha sekitar 150 triliun. Nanti akan saya berikan beberapa catatan terhadap respon fiskal ini. Nah, kemudian ada respon moneter, ya kan? Yang kemarin ada yang di Perpu kemarin kan disebutkan bahwasanya BI itu bisa membeli SBN di pasar perdana, ya kan? Jisun di pasar perdana ketika Sun yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak dapat diserap, ya kan? Makanya BI diberikan keleluasaan untuk memberinya di pasar langsung di pasar perdana, ya kan? Kemudian ada stimulus seperti triple intervensi, ya kan? Yaitu bank sentral itu diberikan keleluasaan untuk melakukan intervensi langsung di pasar spot, ya kan? Ini terutama untuk menjual falas sehingga supply falas dalam bentuk dolar itu bisa lebih banyak. Kemudian ada intervensi dari pasar sekunder, ya kan. Kemudian yang terakhir ada intervensi pembelian SBN yang kemudian dibeli oleh pemerintah. Ada sekitar hampir BI harus mengeluarkan sekitar 150 sampai 200 triliun kalau nggak salah untuk melakukan 3 intervensi ini. Nah, makanya kemarin ada respon positif terhadap pasar. IHSG sempat naik, mulai rebound sekarang, kemudian nilai tukar rupiah mulai terapresiasi sekarang sekitar 15.000 sekian, ya kan. Nah, cuman bagaimana catatannya terhadap terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Ada beberapa catatan yang kemudian ini bisa memberikan dampak terhadap perekonomian. Yang pertama, pendapatan negara akan berkurang sekitar 472 triliun, ya kan? Hasil dari ekspansi fiskal. Nah, masalahnya belanja cuma nambah sekitar 73 triliun. Artinya apa? Artinya defisit fiskal yang besar dari 1,76% menjadi 5% itu paling banyak hanya bukan untuk menambah belanja negara, tapi untuk menutupi pendapatan negara yang hilang. Ya kan, seperti seperti insentif pajak dan sebagainya, ya kan. Nah, jadi tambahan belanjanya cuma 73 triliun. Nah, apa resiko dari pelebaran defisit fiskal? Memang di satu sisi pelebaran defisit fiskal memang sangat bagus karena dia merangsang industri merangsang konsumsi pada tahap akhir, ya kan. Dan kemudian industri akan semakin bergeliat. Cuman masalahnya hal ini akan memberikan dampak yang negatif terutama kepada kepada rupiah. Kenapa? Karena ketika defisit dilebarkan, ya kan, pemerintah harus mengeluarkan surat utang negara lebih besar dong untuk membiayai defisit tadi, ya kan. Nah, karena pemerintah juga butuh utang, ya kan, tapi swasta kan juga butuh utang, ya kan. Nah, ketika pemerintah dan swasta sama-sama butuh utang, ya kan, dan ada terjadi penambahan utang yang lebih besar oleh pemerintah, akan terjadi perebutan dana publik, ya kan, ya kan. Dana publik akan tersedot untuk dia itu membeli Sun yang dijual oleh pemerintah. Efeknya apa? Efeknya swasta harus mencari sumber dana lainnya untuk membiayai untuk membiayai investasinya mereka, ya kan. Yaitu salah satunya adalah dengan menambah utang luar negeri. Nah, inilah yang akan menjadi bahaya ketika utang luar negeri bertambah,
utang luar negeri bertambah, ya kan akan berdampak pada pengurangan nilai aset dari swasta. Terus yang kedua akan memberikan beban terhadap penurunan atau depresiasi rupiah secara lebih besar lagi. Dan resiko yang terakhir adalah ketika swasta itu core bisnisnya adalah industri dari sisi ketika core bisnisnya adalah menjual atau ekspor komoditas, bukan ekspor-ekspor produk olahan, ini yang akan memberikan dampak yang lebih signifikan lagi. Artinya apa? Resiko gagal bayar pun akan juga naik di industri. Nah, ini yang beberapa catatan yang saya lihat akan sedikit memberikan goncangan, ya bisa jadi akan memberikan goncangan terhadap rupiah. Gitu. Nah, kemudian dari segi dari segi bantuan kepada masyarakat. Tadi kan pemerintah memberikan bantuan sekitar 150.000 menjadi 200.000, ya kan? Nah, kalau kita melihat bahwasanya ada pengeluaran per kapita makanan dan non makanan untuk masyarakat miskin dan hampir miskin itu lebih besar di pengeluaran untuk makanan. Untuk penduduk miskin itu ada sekitar 64% pengeluaran untuk makanan. Dan untuk masyarakat yang hampir miskin, ya kan, atau di desil 2 sampai 4 yang pendapatannya sekitar 300 sampai sejutaan kalau saya olah dari data ini, itu sekitar 62%-nya itu untuk makanan. Nah, yang ini akan menjadi masalah. Kita coba olah bahwasanya berapa persen sih bantuan itu bisa mengcover pengeluaran pemerintah, pengeluaran masyarakat, ya kan? Nah, ternyata 200.000 itu hanya mampu mengcover sekitar 11%. Jadi sekitar 11 sampai 15% pengeluaran makanan untuk masyarakat miskin maupun masyarakat hampir miskin. Artinya apa? Ada sekitar 85% yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini yang akan menjadi masalah sebab ketika krisis saat ini yang dibutuhkan adalah cash, ya kan? Yang dibutuhkan ada bantuan secara langsung yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat. Terus kebutuhan lainnya adalah insentif-insentif yang kemudian bisa langsung digunakan karena masyarakat kehilangan pekerjaan, ya kan? Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan yang kedua yang saya ambil. Nah, namun sekalipun kita menghadapi krisis yang semakin dalam, ya kan? Tapi kita sebenarnya memiliki momentum yang sangat besar untuk merubah struktur ekonomi Indonesia saat ini. Kenapa? Saat ini kan Indonesia ekspor produk berteknologi tingginya itu sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita lebih banyak ekspor dari sektor-sektor komoditas yang rentan terhadap guncangan rupiah, ya kan? Kenapa? Ketika harga dunia turun, maka permintaan untuk ekspor pun juga akan turun. Dan ini akan berdampak pada kelesuan industri dalam negeri. Makanya ini jadi momentum untuk merubah struktur ekspor Indonesia dari yang orientasinya komoditas menjadi orientasinya untuk manufaktur yang kemudian berteknologi, ya kan? Ini momentum yang pertama. Momentum yang kedua adalah menjadi perbaikan industri prioritas. Industri prioritas ini adalah industri-industri yang punya teknologi tinggi. Karena selama ini kita masih mengandalkan teknologi rendah. Pertumbuhan industri teknologi rendah itu naik signifikan, sekitar 15%. Untuk tekstil, kemudian makanan dan minuman ada sekitar 7,8%. Tapi industri tinggi seperti farmasi, ya kan, dan industri industri kimia, elektronik, otomotif itu justru tumbuh sangat terbatas, bahkan minus. Nah, ini yang kemudian jadi momentum sebenarnya ketika krisis seperti ini. Kita tahu bahwasanya ketika struktur ekonomi kita yang seperti ini terus-terusan, maka
kita merasakan sekarang bahwasanya dampaknya akan sangat dalam. Makanya kita mesti merubah orientasi prioritas kita terhadap industri-industri yang dia itu punya nilai tambah yang lebih baik. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah momentum untuk melakukan perbaikan biaya investasi. Bisa karena apa? Karena investasi di Indonesia itu sangat mahal. Kalau teman-teman ingat dari yang saya awal tunjukkan sebelumnya, bahwasanya kita ini tergantung oleh investasi-investasi portofolio yang didominasi asing dibandingkan dengan investasi-investasi yang bersifat langsung ataupun FDI. Asing enggan untuk melakukan investasi ke dalam negeri. Kenapa? Karena biaya investasi kita mahal. Nah, biaya investasi ini dapat dilihat dari ICOR atau Incremental Capital Output Ratio. Apa itu? Yaitu kebutuhan penambahan modal atau kebutuhan investasi untuk menciptakan setiap 1% pertumbuhan output atau pertumbuhan produksi. Kalau kebutuhan investasinya semakin besar hanya untuk menambah satu output, bisa jadi investasi kita mahal. Nah, data ICOR yang pernah dihitung oleh teman-teman, ternyata ICOR kita cukup mahal, sekitar 6%. Bukan 6%, tapi indeks ini sekitar 6,3. Artinya apa? Ketika kita butuh sekitar 6,3% pertambahan investasi hanya untuk menambah 1% produksi. Nah, ini yang kemudian jadi momentum kita untuk melakukan perbaikan biaya investasi. Untuk apa? Untuk menjaga volatilitas yang lebih dalam lagi pada perekonomian kita di masa yang akan datang. Nah, oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.